Ucap syukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita sudah mendengar beberapa hari ini bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ya Bapak Ibu, tapi saya sungguh bersyukur semangat Bapak Ibu untuk datang beribadah, tetap semangat untuk datang beribadah di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Kemarin kami majelis dan hamba Tuhan ada refreshing di kebersamaan di Bandung, di mobil sudah berbicara apakah online aja ya, gitu. Apakah ibadah kita online dulu nih karena dengan situasi yang tidak begitu nyaman saat ini. Tapi kita percaya ketika Bapak Ibu dan saya dan kami semua ada di sini, kita percaya bahwa Bapak Ibu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Amin semua. Bapak Ibu pagi hari ini siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri dan tidak terasa sampai pada akhir hari terakhir di bulan September. 9 bulan Tuhan sudah memimpin kita. Agustus, oh iya. Terima kasih untuk diingatkan Bu Amu. Tapi benar-benar saya lupa pikir September. Ya Bapak Ibu, kita mau saat ini untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan nanti juga kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Guru Injil Ivan dengan tema Rumahku, Ladang Pelayananku. Dan juga Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan pada pagi hari ini. Ada 2 kali persembahan, yang pertama untuk kas gereja dan yang kedua untuk persembahan diakonia. Ya Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi saya undang Bapak Ibu kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Kami mengucap syukur untuk semua penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan ketika kami semua bisa berdiri di tempat ini, kami percaya dan kami yakin bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kepintaran kami, tapi kami yakin dan percaya semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami di tengah suasana negara kami yang tidak begitu baik. Kami rindu pemerintahan semua boleh menanggulanginya dan segera merespon dengan cepat untuk keadaan ini. Dan kami yang ada di sini Bapak, kami bersyukur kami boleh beribadah. Kami ingin segenap hati kami, segenap jiwa kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu dan terlebih kami ingin juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih dimanapun kami berdoa untuk saudara-saudari kami dimanapun mereka berada yang tidak sempat untuk beribadah bersama kami di tempat ini. Tuhan pelihara mereka, Tuhan berkati mereka dan Tuhan juga sertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bapak Ibu kita mengucap syukur untuk semua pimpinannya sepanjang hari lepas hari. Dan saatnya dengan segala jiwa kita, segenap hati kita mau memuji Dia, kita mau membesarkan Dia. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh
Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau besar, Kau dahsyat Tuhan. Sungguh besar Kau Allah kami Tuhan. Dengan segenap jiwa kita memuji Dia, maka jiwaku pun memuji-Mu. Dia Allah yang besar. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Buka suara kita, puji Dia, tinggikan Dia. Sungguh besar Kau Allah, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Allah kita yang dahsyat, Dia Allah kita yang besar. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan kami Yesus, hanya Engkau Tuhan. Sembah Dia, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh dahsyat Allah kita, tak terselami pikirannya, tak terselami
panjang setiamu. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Siapa? Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Sembah Kau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya hanya Engkau Tuhan, selamanya walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap, tak tergoyahkan. tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita itu. Mari kita datang kepadanya untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan. Firman Tuhan dari Ezra 9 ayat yang ke-6 berbunyi demikian, ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Bapak Ibu sekalian, tempat yang paling sering mungkin kita jatuh dan melakukan dosa di hadapan Tuhan itu adalah keluarga kita. Entah kita sebagai orang tua, suami, istri, atau sebagai anak, sebagai saudara. Saya ajak kita Bapak Ibu sekalian, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita yang sering kali kita lakukan di keluarga kita yang melukai pasangan kita maupun anak kita maupun orang tua kita. Mari kita sama-sama ambil waktu secara pribadi, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan, memohon pengampunannya. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, ingin mengakui setiap dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Seperti Ezra yang mengatakan malu, kami malu juga Tuhan. Kami tidak berani mengangkat wajah kami dan menghadap Engkau. Karena sesungguhnya kami tahu apa yang kami lakukan jahat di mata Tuhan. Tuhan ampuni kami sebagai suami yang seringkali gagal mengasihi istri kami sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Kami juga seringkali gagal mendidik anak kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan juga berkenanlah juga mengampuni para istri yang seringkali juga mungkin di dalam kelelahannya
mungkin bertindak melakukan satu hal yang jahat di mata Tuhan, baik kepada suami maupun kepada anak. Kami juga sebagai anak ya Tuhan, kami mohon ampun jika selama ini mungkin kami merasa kami sudah remaja, kami sudah dewasa, kami sudah jauh lebih tahu daripada orang tua kami. Seringkali kami mengabaikan mereka, melawan mereka, dan bahkan ketika kami dewasa kami mengabaikan mereka Tuhan. Tuhan dalam anugerah-Mu berkenanlah Tuhan mengampuni kami. Orang-orang yang cela ini, orang-orang yang bersalah ini. Dan kami sungguh berdoa Tuhan, biarlah hidup kami sebagai orang Kristen, hidup kami sebagai manusia baru di hadapan Tuhan, boleh sungguh-sungguh kami coba lakukan di dalam pertama-tama di keluarga kami. Karena Tuhan pertama-tama memasukkan kami ke dunia ini melalui keluarga. Dan melalui itulah, di dalam itulah kami mau hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkenanlah mengampuni kami Tuhan, dan sekali lagi kami berdoa, Tuhan berkaryalah dalam hidup kami, sehingga lewat ibadah hari ini, lewat firman yang akan kami dengar, Tuhan berkarya dan mengubahkan kami. Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan dari Mazmur pasal yang nomor yang ke-32 ayat yang 1b, firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Puji Tuhan bahwa anugerah Tuhan selalu tersedia bagi kita yang mengaku dosa secara tulus kepadanya. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan mengucapkan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Biarlah kita terus mengingat perintah Tuhan kepada kita yang diturunkan melalui Musa. Bapak Ibu, pagi hari ini siap memuji Tuhan? Boleh tanya siapa yang diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini? Semua diberkati oleh Tuhan, kita percaya saat ini kita bisa bernafas pun itu semua merupakan berkat dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu bangun tidur bisa melihat, bisa mendengar, semua adalah berkat dari Tuhan. Mari kita ikrarkan dengan sebuah pujian, aku diberkati. Bagiku nikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat dan kebajikan, tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman katakan,
kita sungguh mengucap syukur. Berkat Tuhan tidak pernah habis-habisnya buat kita. Karena Dia Allah yang sanggup melimpahkan semuanya bagi kita. Ya, sebab Allah sanggup. Siap, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ya, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Allah sanggup Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita di atas kepala kita. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati, boleh colek kanan kiri. Aku diberkati, aku diberkati. Kita sungguh diberkati karena kita punya Tuhan. Tuhan dan Tuhan yang benar dari saat ini sampai selama-lamanya. Terus memuji Tuhan. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Ada tangan Tuhan, tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia gunung batu kita, dia benteng kita. Ikrarkan Bapak Ibu. Sekali lagi, kau gunung batuku. Kau gunung batuku. Amin. dan kau kota bentengku, Tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatan. keselamatanku, dan kau yang membelaku, Tak akan ku takut. Rasaku di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Dia Tuhan kita yang benar. Walau badai menerpa di hidup kita, kita percaya kita punya Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, yes, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan
semesta, 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 semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bapak Ibu, sebelum kita duduk, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling meriah. Ya Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita tenang di hadapan Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Seperti rusa yang haus, kita juga seperti pribadi. Yesus adalah pribadi yang mengenal hati kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami tidak datang hari ini dengan sebuah mental sebagai orang yang datang karena rutinitas saja. Tapi kami sungguh mau berdoa, Tuhan. Tuhan berkaryalah, berbicaralah, sapalah kami dengan firman-Mu, tegurlah, arahkanlah hidup kami oleh firman-Mu. Biar hidup kami boleh terus diperbaharui oleh Tuhan dalam kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkenanlah memberkati waktu perenungan kami.
Dan berkatilah juga untuk hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Shalom. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Kolose pasal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 sampai 21. Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Mari Bapak Ibu sekalian kita membacanya secara bergantian firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat yang ke-18, Bapak Ibu sekalian akan baca ayat yang 19, kita bergantian sampai 21. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian, Kolose 3 ayat 18, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19, 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21, 1, 2, 3. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya ketika saya membaca satu buah buku ya, saya tertarik dengan satu bagian dari penulis ini yang mengatakan demikian. Boleh tolong di next? Jadi Bapak Ibu, buku ini bicara tentang keluarga, ya, bicara tentang keluarga dari perspektif iman Kristen. Dan kemudian ada satu bagian di dalam buku ini, penulisnya namanya Jack dan Judith Balswick. Mereka suami istri sama-sama ahli di bidang keluarga Kristen. Kemudian ada satu bagian yang mereka menjelaskan begini, bahwa di dalam keluarga itu seringkali ada perilaku yang melukai. Ya, ada perilaku yang melukai, entah melukai pasangan, entah melukai anak atau melukai orang tua. Dan ini daftarnya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada 8 cara, ada 8 tindakan yang bisa dilakukan seseorang yang itu kemudian melukai anggota keluarga lainnya. Saya bacakan pelan-pelan. Yang pertama adalah kasih yang bersyarat. Kasih yang bersyarat ini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, ini adalah sebuah kasih yang kita berikan kalau seseorang itu melakukan sesuatu atau memenuhi ekspektasi kita. Kasih ini kita berikan kalau anak kita nilainya bagus. Kasih ini kita berikan kalau orang tua itu sesuai ekspektasi kita bisa membelikan apapun yang kita mau. Itu kasih yang bersyarat dan itu bisa melukai. Kemudian fokus pada diri sendiri, ini kita tidak lagi mempedulikan orang lain, kita tidak lagi mempedulikan orang anggota keluarga kita, tapi kita fokus pada diri kita sendiri. Yang menjadi sentral adalah diri sendiri, yang kita pedulikan adalah diri kita sendiri. Ketika kita capek ya kita mau kita yang dilayani. Ketika kita lagi nggak mood, ya kita nggak mau diganggu gitu. Pokoknya semua berpusat pada diri kita sendiri sampai kita bisa melukai orang lain. Yang ketiga, perfeksionis. Mungkin Bapak Ibu sekalian di dalam titik-titik tertentu dalam kehidupan kita, saya nggak tahu seberapa banyak kita yang perfeksionis, tapi orang yang perfeksionis itu tidak membiarkan kesempatan sedikit apapun di dalam keluarga, nggak boleh ada yang namanya kegagalan, nggak boleh terjadi namanya kesalahan. Pokoknya semua harus perfect, semua harus benar. Kalau nggak benar, kalau ada yang salah, kamu itu nggak benar, kamu itu bodoh, dan seterusnya. Ada juga sikap tertentu yang mencari-cari kesalahan. Kita tidak, Bapak Ibu sekalian, kita seringkali ya, kita pandai sekali melihat kesalahan. Tapi kita seringkali jarang untuk memuji orang. Yang kelima, berusaha mengendalikan. Kita nggak mendengar pendapat orang lain, pokoknya kamu harus lakukan apa yang aku mau. Kalau kamu tidak lakukan apa yang aku mau, kamu itu nggak benar, kamu salah, kamu harus nurut. Ini bisa Bapak Ibu sekalian nggak harus dari orang tua ke anak, tapi bisa dari suami ke istri atau istri ke suami gitu ya. Jadi misalkan kalau suami izin, misalkan boleh touring nggak gitu ya, boleh touring nggak, kemudian istrinya pokoknya nggak boleh, pokoknya alasan apapun nggak boleh gitu misalkan. Itu suaminya nggak dikasih temenan sama orang dan seterusnya. Itu berusaha
mengendalikan. Tidak dapat diandalkan. Janjian jam 7, tapi suaminya jam 7.30 baru bangun gitu misalkan. Tidak dapat diandalkan, tidak dapat dipercaya, nggak bisa dimintain tolong. Pokoknya kalau minta tolong pasti nggak dikerjain dan seterusnya. Mengabaikan perasaan, nggak peduli sama perasaan orang lain, nggak peduli kalau dia sedih, nggak peduli kalau dia marah, kita bertindak semau kita. Dan kemudian kurang komunikasi, jarang ngobrol, jarang cerita, jarang sharing. Dan Bapak Ibu sekalian, hurting behavior, ya. Ini perilaku yang hurting, yang melukai orang lain. Ini bisa terjadi di antara pasangan atau di antara orang tua dan anak. Di antara saya dengan Jenny, istri saya, antara kami dengan Shane, atau antara saya dan Jenny dengan orang tua kami, dengan orang tua saya, dengan papa mama mertua saya. Gitu. Hurting behavior ini bisa terjadi dimanapun dalam relasi keluarga kita. Yang memang Bapak Ibu sekalian kita harus akui Bapak Ibu dalam keseharian kita sangat mungkin kita tuh jatuh dalam perilaku-perilaku seperti ini. Perilaku-perilaku ya Bapak Ibu sekalian di mana kita memang pada dasarnya memang memikirkan diri kita sendiri gitu. Memang memikirkan apa yang perasaan kita, apa yang baik menurut kita, diri kita sendiri dan kita mau orang lain nurut apa kata kita nggak mau dengar perkataan orang lain ngomong pasti salah. Meskipun ada benarnya kita keras hati kita, kalau bahasa dulu ya, bahasa saya SMA, pala batu. Kita nggak mau dengerin orang lain dan kita pokoknya kekeh sama diri kita sendiri, pokoknya saya yang jadi pusatnya. Bapak Ibu sekalian memang persoalan keluarga ini, memang mau tidak mau kita harus berhadapan langsung, kalau kita mau berhenti di dalam keluarga kita, membiarkan perilaku yang melukai ini, maka memang mau tidak mau kita harus berhadapan dengan diri kita sendiri. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Karena sesungguhnya musuh kita yang utama atau orang yang paling bisa melukai itu adalah diri kita sendiri gitu. Sebagai orang yang jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian firman Tuhan hari ini yang tadi kita baca ya tentang hubungan antara istri, suami, orang tua dan anak itu penting untuk kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan yang tadi kita baca Bapak Ibu itu bicara tentang satu konteks ya, satu konteks di mana Paulus itu lagi bicara tentang ini. Oke, jemaat di Kolose, kamu harus tahu bahwa kamu sudah diselamatkan di dalam dan melalui Kristus. Dosamu sudah diampuni, Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menebusmu. Dan Kristus itu sudah menolongmu untuk bebas dari dosa. Kristus itu menolongmu supaya kamu bisa berkata tidak terhadap dosa. Dan Bapak Ibu sekalian firman Tuhan itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita sudah dibebaskan oleh Kristus seperti yang ditulis oleh seorang ahli Alkitab ini. Lewat bagian ini Paulus itu ingin mengingatkan jemaat di Kolose bahwa untuk menjadi manusia seutuhnya kita itu sudah dibebaskan oleh Kristus. Nah sekarang adalah kondisinya kita harus belajar untuk mengekspresikan diri sejati kita sesuai dengan pola ilahi. Kalau dulu mungkin polanya adalah kita adalah pusat segala sesuatu. Yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri, kepuasan kita, perasaan kita, pikiran kita. Tapi ketika kita ditebus oleh Kristus, maka yang terjadi bukan lagi menonjolkan diri sendiri, tetapi memberikan diri kepada orang lain. Dan Bapak Ibu sekalian harus diakui ini susah. Susah. Bapak Ibu sekalian saya dulu sebelum menikah, sebelum punya anak, saya mungkin bisa gampang ya ketika ada orang yang telat ya ke gereja karena anaknya baru lahir. Mungkin saya bisa dengan mudah menghakimi dia, ih parah banget. Masa sejak punya anak datangnya telat gitu misalnya. Saya mungkin bisa mengatakan kemudian datang bangun dong lebih awal gitu. Bangun dong lebih awal, urus anaknya baik-baik dan seterusnya gitu. Tapi setelah saya punya anak Bapak Ibu sekalian ternyata enggak segampang itu. Ya, mungkin anak-anak muda bilang tidak semudah itu Ferguson katanya. Enggak gampang gitu. Misalkan ya Bapak Ibu sekalian, godaannya adalah yang tadi pagi misalkan. Ini saya siang anak kami 2-3 hari ini jadwal mainnya itu bukan di siang hari, tapi jam 1, jam 2 malam gitu. Dan Bapak Ibu sekalian memberikan diri kepada orang lain ini menjadi sulit di masa-masa seperti itu. Saya ngantuk, istri saya ngantuk gitu.
Siapa sih Bapak Ibu sekalian yang suka diganggu pas lagi tidur enak-enaknya gitu? Apalagi pas lagi keadaan tubuh yang kurang baik gitu misalkan. Bapak Ibu sekalian kadang memang sulit untuk tidak menonjolkan diri sendiri. Sulit untuk untuk menahan rasa kesal. Kenapa? Karena ada orang yang mengganggu kenyamanan diri sendiri gitu. Sulit untuk memberikan diri kepada orang lain untuk bangun dengan keadaan tenang, tidak marah, dan kemudian tetap menenangkan atau menemani anak yang kami kasihi itu. Itu berbicara tentang anak ya Bapak Ibu sekalian, tapi ini bicara tentang berbagai hal dalam kehidupan kita yang memang sulit sekali bagi kita untuk tidak menonjolkan diri, sulit bagi kita untuk mengasihi orang lain atau melayani orang lain melampaui kita melayani diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebuah nasihat penting bagi suami istri. Itu yang pertama. Boleh tolong di next? Oke. Firman Tuhan berkata demikian tentang istri. Nah, sekarang Bapak Ibu, teman-teman yang istri, boleh baca ayat ini? Boleh ya? 1, 2, 3. Di momen istri-istri mengatakan ini, suaminya di dalam hati, tuh dengar tuh gitu. Jangan ngelawan-lawan mulu gitu. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kepada para istri. Firman Tuhan berkata demikian, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana harusnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, singkatnya saya nggak mau terlalu panjang membahas ayat per ayat, tapi singkatnya memang ayat ini bicara dan mengingatkan orang, yaitu khususnya istri, untuk menempatkan diri dengan baik di dalam keluarga dan memang perlu tunduk. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di dalam bagian ini itu tidak mengatakan bahwa istri itu harus tunduk seperti pembantu, bukan. Bahwa istri itu harus tunduk seperti properti. Mau disuruh apapun, ayo gitu. Bahkan ada seorang penafsir mengatakan bahwa firman Tuhan ini bukan mengatakan bahwa istri harus diperlakukan sebagai keset. Bapak Ibu sekalian, pilihan-pilihan kata yang saya baru sampaikan ini, itu memang terkesan kasar sekali, tapi Bapak Ibu sekalian memang inilah yang terjadi di zaman Paulus hidup pada waktu itu. Para istri itu memang adalah dipandang sebagai alat, sebagai properti, sebagai harta. Dia sama berharganya dengan ternak. Dia sama berharganya dengan tanah. Dan suami itu punya hak untuk mengatur apapun, memperlakukan dia seperti apapun gitu. Dan memang istri harus tunduk setunduk-tunduknya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, firman Tuhan mengingatkan istri harus tunduk bukan dalam hal seperti itu, tapi memang di sini tunduk kepada suami yang memimpin seperti Kristus memimpin jemaatnya. Tunduk kepada suami yang mengasihi istrinya seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya. Di dalam bagian ini memang firman Tuhan mau menekankan bahwa istri seharusnya tunduk kepada suami karena suami adalah pimpinan dari rumah tangga. Dan memang di sini bukan berarti tidak boleh menolong, justru harus menolong, tapi memang harus tunduk kepada suami untuk tidak mendominasi, untuk tidak mengatur-ngatur, untuk tidak melakukan sesuatu hal yang mempertanyakan kepemimpinannya dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, memang konteksnya nggak bisa dipisahin sama ayat berikutnya. Istri harus tunduk kepada suami yang kayak begitu tuh. Ayo suami-suami, yuk kita baca. Saya juga ikutan sekarang. 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak khususnya para suami, teks ini memberikan arahan yang lebih detail tentang suami. Kalau tadi istri itu cuma tunduk gitu ya, cuma tunduk, tidak mendominasi, tidak melakukan sesuatu yang melawan kepemimpinan suaminya, tetapi di sisi lain suami diingatkan sesuatu yang lebih detail gitu ya, sesuatu yang lebih
spesifik bahwa suami itu harus mengasihi istri dan jangan berlaku kasar kepadanya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di bagian lain di Efesus, firman Tuhan berkata bahwa suami itu harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya, seperti yang tadi saya sampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian yang ingin saya tekankan dari pembahasan ini adalah perkataan dari seorang ahli Alkitab ini. Dia mengatakan begini, ayat 18 dan 19 itu tidak bisa dibaca secara terpisah. Keduanya itu saling berkaitan. Sangatlah tidak masuk akal jika seorang suami Kristen menuntut ketundukan dari istrinya, jika suami itu tidak mengasihi istrinya secara radikal. Mengasihi secara radikal ini Bapak Ibu sekalian, semua wujud nyatanya kita bisa lihat di dalam diri Kristus. Demikian pula adalah logika yang keliru jika seorang istri yang tidak tunduk menuntut kasih yang radikal dari suaminya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, yang saya tangkap dari perkataan ahli ini adalah begini, bahwa memang di dalam firman Tuhan, memang yang ideal itu adalah istri tunduk tetapi suami mengasihi luar biasa gitu. Suami tidak mengabaikan, suami tidak mementingkan diri sendiri, suami menolong istrinya. Begitu juga dengan sebaliknya dengan istri yang harus tunduk, melayani, yang mengasihi, menolong dan seterusnya gitu. Tidak ada pihak yang boleh bersikap sombong dan lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada pihak yang bisa mendominasi dan mengatur seenaknya orang yang lainnya. Dan setiap pihak seharusnya Bapak Ibu sekalian bertindak untuk menolong yang lain untuk dapat bertumbuh sebagai tadi manusia baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita berhenti sejak di sini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya bertanya kepada para istri. Apakah kehadiran diri ibu-ibu sekalian sudah menolong suamimu untuk bertumbuh jadi seorang manusia baru, seorang murid Kristus yang setia atau belum? Pertanyaan untuk saya dan para suami, apakah dirimu dan diri saya, diri bapak-bapak dan diri saya, itu sudah mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya? Ini firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya juga gak suka. Gak suka dengan kebenaran yang menuntut saya untuk jadi orang yang mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, persoalannya firman Tuhan itu kita lakukan bukan soal kita suka gak suka, tapi itu benar atau tidak. Terkadang memang kita harus melakukan sesuatu yang kita tidak suka, tapi yang penting itu benar. Itu yang Tuhan mau sebagai murid Kristus. Ini bicara tentang suami dan istri. Berikutnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, ya, tentang relasi orang tua dan anak-anak. Nah, di sini ada satu ayat. Nah, saya mau di sini kita beribadah bersama dengan anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi saya mau minta beberapa anak sekolah minggu untuk maju, boleh? Untuk baca ayat ini. Ya? Ini karena disuruh Lause Eba atau gimana nih? Oke, yuk. Kalau ada lagi yang mau maju juga boleh. Saya ada tas McDonald di depan untuk hadiah. Tunggu ya, tunggu di sini. Oke, sekarang sama semua anak-anak yang lain ya. Ayo baca di situ kenceng-kenceng ya, biar mama papa dengar. Gitu. Ya, 1, 2, 3. Amin. Tunggu ya, tetap berdiri tapi hadap ke sana. Nah, ada nggak yang bisa jelasin apa arti dari taat? Ayo. Apa? Lakukan yang disuruh. Lakukan yang disuruh. Sama? Gak tahu. Sama orang tua. Tunggu, aku mau tanya lagi. Apa? Belum selesai. Kalau papamu yang mana? Namanya siapa? Yohana.
Yohanes. Kalau Papa Yohanes bilang, nanti kalau ada om ini datang, nanti kalau ada om Colyong datang ke rumah, bilang papa lagi kerja gitu, padahal papamu lagi tidur di kamar. Firman Tuhan bilang taat, ayo lo. Ayo lo, pak marah, papa juga bisa marah, gimana? Jadi taatnya gimana? Hah? Taat sama? Papi, yakin. Ada yang mau tolong jawab? Misalkan kalau papa mamamu, nah ini anaknya calon ketua majelis nih, ketua majelis periode berikutnya. Nah, Chloe, kalau papi Ken itu bilang, Chloe nanti kalau ada om Cal yang datang, bilang papi lagi kerja, gitu. Padahal papi lagi main game di kamar, gitu. Gimana? Kamu mau bilang apa? Iya. Mau bilang bisikin aja. Nggak tahu. Bimbang. Soalnya ini Om Calyong nggak di sini. Ada yang mau jawab? Hah? Ini susah ya jawabannya ya. Nih, jadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak, adik-adik, di situ ada anak-anak juga, anak teman saya. Halo. Jadi kalau firman Tuhan tadi bilang apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya. Tetapi kalau papi Yohanes bilang cuci piring bantuin mami, nah itu taat tuh. Cuci piring, Chloe cuci baju bantuin mami gitu, bantuin jemur gitu. Ah itu taat ya. Nah kemudian tapi kalau orang tuanya minta kalian untuk melakukan dosa, nah itu jangan taat. Ya. Nah firman Tuhan bilang taat kalau orang tuamu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Gitu ya. Oke, jadi udah tahu jawabannya? Jadi udah tahu jawabannya. Om Calyong, Pak, tadi Papa bilang kalau Papa suruh saya bohong gitu. Ini bercanda ya Koyo. Gitu ya. Jadi taat kalau orang tua kita minta kita melakukan yang benar. Oke? Terima kasih untuk kalian sudah berani maju. Ini ada hadiah, boleh ambil. Satu aja ya. Buat stok KU2. Nah ini nanti sebelum makan tanya mama papa dulu, boleh makan nggak? Kalau nggak boleh makan, taat. Nanti takutnya batuk. Silakan duduk, kita berikan tepuk tangan kepada anak-anak kita. Ya Bapak Ibu sekalian, ini firman Tuhan soal anak-anak, kepada anak-anak. Nah tetapi nggak enaknya ada lanjutannya juga, yaitu firman Tuhan kepada orang tua. Para orang tua, papa, mama, mari kita baca ini sama-sama. 1, 2, 3, hai, supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak menjelaskan ini secara panjang lebar, saya yakin kita tahu maksudnya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita di surat Paulus juga yang membicarakan hal yang sama, yaitu adalah perintah supaya kita mendidik anak kita di dalam Tuhan. Dan memang itulah yang seharusnya dilakukan. Seringkali Bapak Ibu sekalian yang tadi hurting behavior itu, perilaku yang menyakiti itu, seringkali memang dilakukan tanpa sadar dari orang tua kepada anaknya. Dengan pemikiran bahwa mereka mau mendidik anaknya, tetapi sesungguhnya yang dilakukan adalah mereka menyakiti anak-anaknya. Dalam firman Tuhan hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada para orang tua supaya apa? Jangan sakiti hati anakmu. Maksudnya apa? Kita perlu menghindari terus-menerus ngomel dan meremehkan anak. Kita terus berusaha untuk menyampaikan pesan dengan baik bahwa kita mengasihi mereka. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ya saya sekelibet gitu ya, beberapa kali dengar kalau anaknya bandel, udah
nggak sayang lagi, nggak sayang lagi, nggak sayang lagi gitu. Gitu ya, itu mungkin pas anak-anak kecil biasa menerima pesan kayak begitu. Bapak Ibu sekalian, saya sejak punya anak saya berkomitmen, jangan sampai Tuhan perkataan itu muncul dalam mulut saya, dari mulut saya. Kenapa? Karena perkataan itu mengajarkan kepada anak apa? Saya mengasihi mereka kalau mereka behave, kalau mereka melakukan yang benar. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa jangan sakiti, tapi didik mereka dengan baik. Nah, ini firman Tuhan kepada kita. Dan memang Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang mengatakan begini, anak-anak itu butuh disiplin, tetapi orang tua juga butuh disiplin. Anak-anak butuh disiplin untuk taat kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, tetapi orang tua pun juga perlu disiplin. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk mendidiknya dengan baik, disiplin untuk tidak menyakiti anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang sampai pada tahapan ini, saya mau mengajak kita untuk memikirkan juga, khususnya untuk para orang tua, apakah kehadiran kita itu lebih banyak mendidik mereka, anak-anak kita untuk jadi orang yang cinta Tuhan, atau justru kehadiran kita membuat anak kita semakin hancur, semakin salah dalam jalan hidupnya. Untuk para anak, bukan cuma anak sekolah minggu, tapi saya juga yang adalah anak. Apakah dalam kehidupan kita meskipun kita dewasa sudah ini, apakah kita masih mendengar orang tua kita, masih mendengar nasihat mereka atau tidak? Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu memang menjelaskan sesuatu yang ideal, sesuatu yang memang mutual, timbal balik. Yang memang Bapak Ibu sekalian seringkali kita harus akui bahwa yang terjadi itu seringkali kebalikannya. Seringkali salah satu gagal. Seringkali dua orang di rumah gagal. Seringkali banyak orang di rumah gagal kecuali saya gitu misalkan. Dan memang persoalannya adalah orang-orang yang ada dalam keluarga itu enggak selalu atau bahkan tidak sama sekali bertindak sesuai desain Tuhan. Seringkali situasi rumah itu rumit. Lalu kalau memang rumit seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, untuk kerumitan rumah ini saya teringat dengan satu film ya. Film ini film Indonesia. Teman-teman ada yang tahu? Ada yang pernah nonton? Ini Home Sweet Loan ya, film ini. Kemudian filmnya ini bicara tentang satu orang anak bungsu, anak paling kecil di sebuah keluarga, yang memang dia tinggal bersama dengan orang tuanya yang rumahnya tidak terlalu besar, tapi kemudian dia tinggal juga dengan dua kakaknya. Satu kakaknya itu sudah berkeluarga dan punya anak, dan kemudian ada satu kakak lagi yang tinggal di rumah dia. Dan Bapak Ibu sekalian, mereka atau kakak-kakaknya tinggal di rumah itu karena memang kehidupan mereka itu nggak baik, gitu. Mereka cenderung gagal dalam kehidupannya. Nah, Kaluna ini dia mengalami sebuah keadaan yang memang nggak mudah gitu. Tanggung jawabnya nggak seimbang. Dia anak bungsu, tapi dia harus jadi tulang punggung keluarga. Dia itu yang perannya biasa kakak yang harus jadi tulang punggung keluarga saat orang tua tidak bisa bekerja lagi. Tapi ini ini Kaluna yang bekerja mati-matian. Gitu. Tapi kemudian selain dia bekerja untuk jadi tulang punggung keluarga yang rame itu, dia juga tidak merasa dukungan dari keluarganya. Dia itu tersisihkan. Suaranya nggak didengar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah posisi di mana dia tidur di satu sisi rumah. Kenapa? Karena kamarnya dipakai secara paksa, tanpa pemberitahuan, tanpa diskusi oleh keponakannya. Karena kakaknya datang, nggak punya duit, nggak punya rumah, tinggal di situ. Dia harus kemudian tidur di sofa dan kemudian dibatasi oleh kain begitu saja. Sering kali juga kemudian saat semua keluarga selesai makan, Kaluna ini cuci piring, tapi kakaknya yang datang cuma taruh piring kotor dan dia nggak mau bantuin cuci. Kelelahannya tidak pernah dianggap, capeknya dia nggak pernah diperhatikan oleh keluarganya. Nah kemudian dia ada dalam satu kondisi yang juga tidak mudah. Dia sudah nabung, ratusan juta sudah berhasil dia kumpulkan. Tapi kemudian dia harus kemudian dapat telepon, dapat kabar bahwa kakaknya ini terjerat pinjol.
keluarga tidak punya uang, kakaknya ini pinjol untuk invest, tapi investnya ditipu gitu. Kemudian pinjol lah dan kemudian rumahnya mau diambil oleh rentenir. Dia harus memilih, mau tetap pakai tabungan dia untuk beli rumah supaya dia bisa punya rumah sendiri, atau dia pakai uangnya untuk nolong keluarganya yang nggak benar itu. Gitu. Bapak Ibu sekalian, seringkali kondisi keluarga kayak begini. Jadi yang tadi Bapak Ibu sekalian yang harusnya mutual, timbal balik, yang ideal, memang seringkali tidak terjadi dalam kehidupan kita gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian ingat sekali lagi bahwa di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, Paulus itu lagi ngomongin tentang kita yang adalah manusia baru di hadapan Tuhan. Kita yang adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan kita seharusnya hidup dengan mental apa? Dengan mental tidak lagi memikirkan diri kita sendiri tapi kita berusaha melayani orang lain, melayani keluarga kita dengan memberikan diri kepada keluarga kita. Dan dalam ketidaksempurnaan keluarga kita Bapak Ibu sekalian, jalan yang paling mudah dan sering orang ambil adalah menyalahkan orang lain. Menuntut orang lain. Saya seorang suami, saya bisa dengan sangat mudah dan kecenderungannya saya menuntut pasangan saya. Ketika anak-anak gitu misalkan, keluarga kita tidak baik-baik saja, orang tua kita mungkin ya tidak seharmonis itu hubungannya. Kita pun juga bisa menuntut mereka, menyalahkan mereka sedemikian rupa. Ketika kita orang tua berhadapan dengan anak-anak, mereka tidak taat, mereka sering kali rebel, melawan dan seterusnya. Yang kemudian langkah yang paling kita sering ambil adalah menyalahkan dia. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengingatkan kita sebagai manusia baru di keluarga kita yang tidak sempurna, yang kita perlu lakukan adalah tetap Bapak Ibu sekalian dan teman-teman menjadi orang yang memberikan diri kepada keluarga kita meskipun harus menanggung luka. Seperti Kristus yang menanggung luka untuk menebus kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah di dalam kehidupan kita tahu yang ideal apa. Oke, puji Tuhan. Mari kita keluarga Kristen mencoba untuk melakukan hal itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika ada anggota keluarga kita yang gagal dalam melakukan firman, ingatlah, jangan menyalahkan orang, tapi pikirkanlah apa yang saya bisa lakukan untuk keluarga saya, untuk menolong, meskipun tabungan saya bisa hilang, meskipun saya harus terluka, meskipun saya harus menanggung rasa letih yang lebih daripada yang lain. Tapi biarlah Bapak Ibu sekalian, seperti Kristus yang sudah memberi dirinya kepada kita, biarlah kita juga memberi diri kita kepada keluarga kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah kami boleh jadi orang, jadi manusia baru yang hidup sebagaimana mestinya yang Tuhan kehendaki dalam keluarga kami. Dan biarlah juga Tuhan, ketika kami melihat, ketika kami tahu bahwa ada anggota keluarga kami yang gagal dalam melakukan firman Tuhan, Tuhan biarlah kami tidak menghakimi mereka, kami tidak hanya menyalahkan mereka, tapi kami sungguh-sungguh boleh menuntut diri kami, supaya kami bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan, yang boleh memberi diri kami untuk melayani mereka, menolong mereka, seperti Kristus yang sudah menolong kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, puji nama Tuhan, mewakili hamba Tuhan Majelis Jemaat. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Guru Jilivan. Tuhan pakai terus dengan luar biasa. Bapak Ibu boleh tahu yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan semua diberkati. Bapak Ibu saya undang kita semua untuk berdiri.
kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama-sama bahasa Indonesia dan Mandarin kita bersama-sama ikrarkan ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saya persilakan duduk. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kita pada pagi hari ini. Ada 2 kali persembahan, kantong merah untuk kas gereja dan kantong yang ungu untuk diakonia. Kita angkat sebuah pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam hati, bersatu untuk menaikkan doa syukur kita. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu untuk menyembah, memuji Engkau, itu semua karena kemurahan dan perlindungan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau melihat bagaimana situasi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama ya Allah. Dan Tuhan, terima kasih untuk telah memberkati kami sepanjang minggu ini, baik dengan berkat-berkat jasmani, berkat keuangan, juga berkat kesehatan, dan juga berkat rohani ya Tuhan.
Dan sungguh pada pagi hari ini kami ingin datang membawa persembahan kami. Kami ingin mengembalikan apa yang menjadi hak dan bagian Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati, Tuhan berkenan untuk menerima persembahan kami. Dan kiranya persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita menaikkan dua pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Sekali lagi seperti semua kita tahu bagaimana situasi bangsa dan negara kita, kita bersatu hati, kita bersungguh-sungguh, kita mendoakan bangsa dan negara kita. Kiranya demonstrasi yang sedang berlangsung dan penyampaian aspirasi yang terjadi di banyak tempat dapat disampaikan dengan cara yang benar, bukan secara anarki. Dan juga pihak aparat yang menangani dengan persuasif, bukan represif, dan kiranya para pemimpin kita, baik tingkat presiden, para menteri dan juga para legislatif diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tepat demi keutuhan bangsa dan negara kita. Dan kita juga berdoa agar aksi demonstrasi ini tidak berubah menjadi tindakan yang anarki dan membahayakan rakyat biasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, sungguh Tuhan kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Sungguh dalam beberapa minggu ini di mana eskalasi situasi demonstrasi yang sudah semakin memburuk Tuhan, kami berdoa dan memohon perlindungan Tuhan. Kami berdoa memohon agar para pemimpin kami diberi hikmat, baik dari tingkat eksekutif Tuhan, presiden juga para menteri dan juga mereka-mereka yang ada di tingkat legislatif, anggota-anggota DPR dan parlemen Tuhan, kiranya mereka semua diberi hikmat agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang terukur, keputusan yang mendatangkan hal baik bagi bangsa dan negara kami. Dan kami juga berdoa untuk para demonstran agar mereka juga menyampaikan aspirasi dengan benar Tuhan dan terukur, bukan dengan secara anarki. Kami berdoa memohon juga untuk para aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI ya Tuhan, agar mereka juga diberikan kekuatan dan hikmat dan kesabaran untuk menghadapi para demonstran. Dan juga dapat menangkal para provokator dan maupun orang-orang yang punya agenda jahat di balik itu semua Tuhan. Dan terlebih kami memohon agar Engkau melindungi kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, aktivitas kami, pekerjaan-pekerjaan kami, usaha kami, mungkin studi kami dan kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Agar kiranya kami boleh menjalani hidup kami hari lepas hari dengan penuh damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa ada pengharapan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, untuk pokok doa yang kedua, kita telah diberdekakan dalam Kristus, tidak hanya membebaskan kita dari belenggu dosa, tetapi juga memberi kita kebebasan untuk melayani Tuhan dan sesama dengan penuh kasih dan ketaatan. Oleh karena itu, doakan pelayanan kita yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan, baik bagi jemaat maupun keluarga kita sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami telah dimerdekakan di dalam Kristus. Kami telah dimerdekakan oleh pengorbanan, oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan karya keselamatan di dalam Kristus tersebut. Dan kami berdoa dan memohon kepada Engkau, kiranya Engkau memberi kami kekuatan agar kami yang telah memiliki kemerdekaan ini, kami juga boleh membagikan. Kami secara merdeka membagikan kasih kami secara merdeka membagikan pelayanan kami kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan Tuhan. Tuhan tolong beri kami kepekaan, bagaimana kami bisa melihat saudara-saudara kami di sekeliling kami, apa yang mereka butuhkan, apa yang kami dapat bantu ya Allah. Kiranya sungguh Tuhan boleh memberkati pelayanan kami juga, sehingga pelayanan kami boleh berdampak, pelayanan kami boleh menjadi terang dan garam, dan juga boleh memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu. Bapak Ibu surga, demikianlah Tuhan dua pokok doa kami. Kami bermohon dan berseru kepada Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang maha mendengar. Engkau Allah yang maha mengasihi kami ya Tuhan. Dan Engkau mendengar seruan-seruan anak-Mu. Kiranya jawaban Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Kiranya Tuhan boleh menjawab sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Segala
Mari kita bersama-sama berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah bawalah berkat dari Tuhan bersamamu, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Memberkati keluargamu sehingga kebenaran firman Tuhan yang sudah kau dengarkan hari ini boleh nyata di dalam keluargamu. Memberkati sehingga ada relasi yang baik antara suami istri, orang tua dan anak. Sehingga hidupmu diberkati, kau bisa melihat keluargamu disertai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Sehingga kau boleh mencapai tujuan pernikahan seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkatimu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati akan anak-anakmu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Jemaat silakan dulu saat teduh. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh datang beribadah bersama. Kita percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu dan Tuhan juga yang akan menjaga negara kita sehingga tetap dalam keadaan yang terkendali. Pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk mengatasi keadaan yang ada. Sehingga kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan, tapi percayalah ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Baik, kita bersama-sama akan melihat warta kita untuk hari ini. Sebelumnya saya akan dari Departemen Pelayanan itu kita membuka kesempatan bagi jemaat untuk terlibat di dalam pelayanan. Ya, bagi jemaat yang minggu lalu belum mengisi form dan ingin melayani, hari ini diberikan kesempatan untuk mengisi form, ya, khususnya bagi yang sudah usia lanjut boleh mengisi form yang sudah disiapkan oleh pengurus. Bagi yang mau ambil bagian di dalam pelayanan boleh angkat tangan, ya. Bagi yang muda nanti isinya di Google Form langsung, ya, pakai HP-nya. Bagi yang usia lanjut yang kesulitan untuk mengakses Google Form boleh isi melalui kertas yang disediakan oleh pengurus. Ada yang mau melayani atau yang belum ngisi formnya? Ada? Mau dibagiin kertasnya? Masih ada yang belum kan, minggu lalu sudah ya, tapi yang minggu ini yang masih belum. Ada? Enggak ada ya? Yang di atas? Enggak ada juga. Sudah isi ya kemarin ya, minggu lalu ya. Baik, kita akan lewati itu. Yang kedua, untuk retret GKBJ Cengkareng kita akan ke Resort 5 Cijeruk Bogor. Itu di hari Kamis sampai Sabtu 19 sampai 21 Maret 2026. Kontribusi bagi setiap peserta itu 700.000. Mari kita lihat video yang sudah disiapkan oleh panitia. Kita dipilih
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita saksikan informasi Wata berikut ini. Kita mengawali bulan September dengan tetap membawa semangat bulan pelayanan. Mari kita terus mencari kesempatan untuk menjadi saluran kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga gereja dan masyarakat. Pembacaan kitab minggu ini memasuki kitab Yesaya pasal 1-5. Kitab Yesaya membuka dengan panggilan pertobatan bagi umat yang telah berpaling dari Tuhan. Di tengah teguran yang keras, kita juga melihat janji pemulihan dari Allah yang penuh kasih. Mari kita membaca dengan hati yang terbuka dan merespon dengan iman yang taat. Menuju serupa Kristus, kelas berakar. Senin, 1 September 2025, jam 7.30 via Zoom, sesi 5, dengan tema Allah Tritunggal, yang disampaikan oleh Pendeta Rusi Japri. Menuju serupa Kristus, kelas bertumbuh. Senin, 1 September 2025, jam 7.30 via Zoom, sesi 3, dengan tema Menemukan Pelayan Keterbebanan, yang disampaikan oleh Guru Injil Stefanus Kristian. Ibadah umum, Minggu 7 September 2025, jam 8 dan 10.30 dengan tema Gereja yang Mewartakan Kasih, yang diambil dari kitab Yohanes 13 ayat 34-35, yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus, jemaat dihimbau untuk menyiapkan hati serta membawa persembahan yang terbaik, mesbah perpuluhan, persembahan syukur, dan misi. Ibadah remaja, Minggu 7 September 2025 jam 8 pagi dengan tema The Fellowship of Believers yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 yang disampaikan oleh Pendeta Rusi Japri. Persekutuan Doa Misi, Kamis 11 September 2025 jam 7 malam via Zoom dengan tema Gereja Ada Karena Misi, Gereja Ada Untuk Misi. Kita akan mendengarkan sharing pelayanan dari Ibu Yani yang melayani di panti asuhan di Thailand. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan dan dukungan misi. HUT GKBJ Cengkareng yang ke-45 dengan tema Gereja yang Menghadirkan Allah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10-14 yang disampaikan oleh Pendeta Rusi Japri. Dukung dalam doa dan dana, cintailah rumah Tuhan kita. Halo, nama saya Joel. Saya di bagian pelayanan sebagai penerjemah untuk GKBJ Cengkareng KU1. Saya sudah kurang lebih 4-5 bulan melayani di sini. Halo semua, perkenalkan nama saya Timothy. Di GKBJ ini saya melayani di tim multimedia, khususnya di operator LCD, tata kelola lampu dan juga sound.
Halo, nama saya Meliana. Saya dari KU1. Sekarang saya sedang ikut pelayanan sebagai paduan suara. Saya ikut pelayanan ini sudah hampir sekitar 1 tahun. Untuk saya itu menerjemah untuk khotbah di minggu kedua. Jadi setiap untuk bahasa Mandarina dari saya yang terjemahkan, untuk bahasa Indonesia dari pendeta. Untuk yang saya kerjakan, yang pertama saya biasanya membantu untuk mengoperasikan slide selama ibadah berjalan. Lalu terkadang juga membantu di bidang tata kelola lampu untuk mengatur suasana lampu saat ibadah dan juga sound. Kami latihan setiap hari Selasa jam 19.30 dan itu akan materinya diberikan dan kami akan tampil setiap minggu ketiga setiap bulannya. Pada saat melayani, saya itu merasa sangat senang karena saya bisa menggunakan kemampuan saya. Sebelumnya pernah belajar bahasa Mandarin dan juga saya jadi bisa menggunakan talenta saya ini untuk melayani Tuhan dan juga untuk melayani ke setiap jemaat yang khususnya berbahasa Mandarin. Berkat yang saya dapatkan selama saya melayani di bidang multimedia ini adalah bisa mempelajari bagaimana kerjasama tim terutama di bidang multimedia, bagaimana kita sebagai operator slide, sound dan juga tata kelola lampu dapat bekerja sama. Selama saya mengikuti paduan suara ini banyak berkat yang saya terima, khususnya saya lebih dapat melatih talenta mungkin yang Tuhan berikan pada saya untuk menyanyi, dan juga kita ada komunitas baru lagi sehingga kami boleh saling mendoakan satu sama lain sebagai anggota paduan suara. Ayo untuk semua yang punya talenta mau diterjemah bahasa ataupun yang lain bisa datang join yuk, gabung sama kami di tim pelayanan GKBJ Cengkareng. Untuk teman-teman yang tertarik atau mungkin mempunyai talenta di bidang multimedia, ayo gabung bersama kita. Karena memang kita butuh orang, ya. Untuk saudara-saudari yang memiliki talenta untuk menyanyi dan menjadi anggota pada gereja GKBJ Cengkareng, saya mengundang supaya kita ikut dalam pelayanan paduan suara Ebenezer. Ebenezer, yes! Demikian warta minggu ini. Mari terus bertumbuh dalam iman, saling melayani dan saling hidup turut kehendak-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu di bawah nanti, Bapak Ibu jangan pulang dulu, kita ada ramah tamah di akhir bulan seperti biasa. Ada kue, ada kopi dan yang lainnya disediakan oleh dari tim dapur. Ya, Bapak Ibu boleh menikmatinya bersama-sama, dan satu lagi saya sangat menghimbau untuk Bapak Ibu semua untuk tidak meninggalkan tempat ibadah dulu sebelum selesai. Saya cukup sedih tadi beberapa orang cukup banyak meninggalkan ibadah ketika warta berlangsung. Ya Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu nggak tahu informasi yang tepat, Bapak Ibu akan komplain ke gereja, ke TU, karena padahal warta sudah diberitakan. Ya Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua, mari kita selesaikan ibadah dulu. Setelah nyanyi semua, ketika liturgis mempersilahkan Bapak Ibu selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu akan datang, baru sama-sama kita membubarkan diri. Ya Bapak Ibu ya, amin Bapak Ibu. Bisa sama-sama kita nyanyi dulu satu pujian, saya undang kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Aku diberkati. Ya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Dengan iman katakan,
dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saling bersalaman, katakan sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan Bapak Ibu. Happy Sunday all. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hati-hati di jalan Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya bagiku. Ya, Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi